Dan juga ada politikus dari Inggris yang katanya juga mendapat informasi langsung dari warga Tel Aviv. Memang kondisinya sebenarnya Tel Aviv udah parah ya. lantak. Yang apa namanya? Yang keputusan-keputusan penting disampaikan oleh bukan Netanyahu tapi oleh juru bicara militer itu tadi. Tapi terkait soal ini ya, maksudnya Netanyahu satu hal, tetapi di satu sisi lagi Mas Andika sih sebenarnya kita juga mau mau bahas juga tentang memang iya ya kekuatan Israel sendiri saat ini tuh sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan gitu. Artinya 15% logistiknya itu hanya tersisa 15%. Ya. Logistik yang tersisa untuk menahan serangan-serangan dari Iran. Kalau dilihat dari intensitas serangan Irannya itu memang sangat sangat masif dan intensif itu. Seperti misalnya di berita Times of Israel itu kan ada update gitu ya, ada update perang. Itu di dalam satu hari 24 jam saya melihat itu sekitar 10 itu informasi bahwa ada salvo serangan dari Iran. Berarti 10 itu kan salvo itu kan kurang lebih ada 5 rudal, 4 rudal, kemudian ada drone. Berarti itu dalam sehari itu ada misalnya ada 10, ada 5 rudal, berarti kan 50 rudal. Iya. Itu kalau di dalam berita itu loh, berita update selama 24 jam. Saya rata-rata hitung itu sampai 10 berita itu bahwa jam sekian akan Iran mengirimkan salvo rudalnya, mengirimkan drone ke wilayah Israel Utara, kemudian ke wilayah di Haifa, kemudian ke wilayah di Tel Aviv kayak seperti itu. Berarti dalam waktu 10 kali serangan dalam sehari itu kan menangkisnya itu kan sangat sangat besar karena kan biayanya itu kan misalnya kalau rudal dan drone Israel itu kan paling biayanya hanya $30.000 doang. Sementara tembakan-tembakan dari Iron Dome dan lain sebagainya itu kan satu tembakan bisa sampai jutaan dolar gitu kan, sampai jutaan dolar, 500.000 sampai jutaan dolar. Jadi perang yang memang tidak seimbang secara logistik di sana murah banget, ibaratnya di sana itu 10.000, iya kan, 10.000 di sini 100 juta lebih. Gitu kan. Jadi sangat kontras. Jadi secara logistik tinggal 15% ya sangat masuk akal, sangat masuk akal. Dan ini juga yang menarik adalah narasi yang kita sempat bertanya-tanya beberapa hari yang lalu, apakah kota-kota di Israel itu masih dalam kondisi yang baik atau memang sudah hancur? Karena kan gambar-gambarnya waktu itu belum keluar tuh. Nah itu kan sempat ditutup-tutupi ya, bahwa tidak boleh ada orang, termasuk warga negara Israel yang memvideokan itu suasana yang ada di 5 tahun. Ancamannya 5 tahun penjara itu. Tanpa persidangan, tanpa begitu ketahuan langsung penjara 5 tahun. Itu kan itu sudah dikonfirmasi beberapa wartawan asing di sana. Dan juga ada politikus dari Inggris yang katanya juga mendapat informasi langsung dari warga Tel Aviv. Memang kondisinya sebenarnya Tel Aviv udah parah ya. lantak. Ya udah kalau di media sosial apalagi kan ada jurnalis India itu yang dia baru pulang dari Israel ke New Delhi juga menceritakan memang aturan seperti itu termasuk denda penjara selama 5 tahun dan ada larangan khusus seperti itu. Kalaupun informasinya pun harus ini doang, hanya 1 kalimat 2 kalimat seperti yang di Times Israel sama Jerusalem Post. Jadi ada serangan rudal dari Iran gitu kan. Itu. Nggak boleh menyertakan jumlah korban ya? Dan tidak ada yang terluka. Selalu kata ada no injuries gitu. Tidak ada terluka. Itu kelihatannya itu template. Template yang disediakan oleh pemerintah yang dibagikan kepada media-media. Itu desain untuk cyber ya, Pak. Iya, cybernya bagus banget. Jadi ini loh untuk mencegah orang panik di Israel. Padahal sebenarnya kondisinya kayak gimana sih, Mas Andi? Kalau menurutku sih bukan hanya sekedar mencegah kepanikan di Israel sendiri, tapi juga mengabarkan ke Iran bahwa ini loh seranganmu tuh nggak nyampe ke gua gitu. Aman-aman aja. Ya sebenarnya untuk mendowngrade mentalnya si Iran yang nyerang. Tapi padahal Iran punya mata-mata sendiri mungkin kan di Israel yang bahwa kehancuran itu sebenarnya sudah ada gitu. Tapi kalau di beberapa situs berita Iran seperti Press TV, Tasnim itu juga menampilkan foto-fotonya. Jadi menampilkan foto-foto Tel Aviv, foto-foto Haifa yang memang hancur. Cuma kan konfirmasi lah kan itu kan memang media resmi. Bahkan Menlu Irannya sudah mengatakan bahwa Israel itu melakukan sensor yang sangat ketat terhadap korban-korban itulah. Korban-korban dan bangunan-bangunan yang meledak dan hancur. Tetapi kalau secara resmi itu terakhir sekitar 2-3 hari lalu itu 2.000 warga itu terluka, 2.000 warga Zionis. Berarti 2.000 itu kan banyak banget terluka. Itu yang serangan Senin ya, kalau nggak salah ya?
Maksudnya dalam waktu apa sampai sekarang itu sekitar 2 mingguan itu di rumah dalam kurun sakit. waktu. 1900-an. Itu versinya Times of Israel. Itu maksudnya Ya. berita resminya. Iya. Time of Berita- Israel. iya, Kalau berita resminya. Kalau medianya Iran bilang yang serangan Senin itu mengakibatkan lebih dari 1.900 orang terluka. Iya, bisa jadi kayak Satu gitu serangan kan. itu maksudnya. Satu serangan. Bukan dalam Iya. kurun waktu 2 Satu minggu. serangan. Serangan dalam satu hari di hari Senin. Ya, bukan dalam kurun waktu 2 minggu berarti. Bukan dalam kurun waktu itu. Iya. Tapi satu-satunya Kita bingung juga sebenarnya ya. Iya, untuk karena tahu kan ya. dua versi. Dua versi. Dua betul. versi. Versinya sana sama versinya Iya. sini. Nah ini mungkin sama juga dengan kejadian kenapa berita Netanyahu ini jadi akhirnya abu-abu nih. Iya. Iya kan, meninggal ya. Karena kita juga sebenarnya nggak menemukan mana sih yang valid nih informasinya gitu. Yang paling baru ya klaimnya Donald Trump itu, yang Iya. paling baru yang mengatakan sebenarnya kami udah menang, tapi kita masih pengen lanjutin di perang. Nah kita lihat dulu ya, Iya, iya. ada VT-nya nih, Donald Trump. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. And my administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. We knocked out, you know, they want to drop some mines. Very friendly people, mines, so boats blow up. And we knocked out as of, you know, every hour I have to change because they knock them out so fast. I've never seen anything. Think of it. They knocked out 54 ships in 2 days, and they're real ships. In fact, I got angry at my people. I said, are they any good? Yeah, they're warships. I said, why the hell did we kill them? Why did we just capture them and use them in our Navy? They said they wouldn't have qualified for that. But I got a little upset with my people. I said, why do we have to knock them? And actually, one of my generals said, sir, it's a lot more fun doing it this way. But we knocked out 58. Iya. Iya. Asik ya, berapi-api banget ya. Ngeklaim dia menang di awal-awal. Ya, mungkin karena dia berhasil membunuh ya Ali Khamenei. Jadi makanya klaimnya itu kemudian dia sampaikan bahwa di awal sebenarnya pemimpinnya Iran ini udah kita kalahkan gitu. Mungkin ya klaim ini mungkin kalau menurutku sih ada benarnya juga kalau misalnya memang targetnya cuma sampai situ. Iya. Tapi kan sebenarnya targetnya bukan hanya membunuh Ali Khamenei. Ali Khamenei, tapi mengganti rezim kan, Betul. mengganti rezim, terus akhirnya menguasai Iran. Iya. Nah tapi kan ini rezim belum terganti nih kan, Betul. jadi belum selesai belum misinya. selesai misinya. Iya nggak Mas Andika? Iya, karena kan memang perangnya AS nyerang Iran itu memang benar-benar perhitungan banget. Yang diserang itu kan tidak ada kilang minyak. Sengaja itu. Yang nyerang kilang minyak kan yang kemarin Israel. Dan itu kan sempat terjadi apa istilahnya pertengkaran lah, perdebatan. Kenapa nyerang kilang minyak? Itu kan aset masa depan, aset kita lah istilahnya. Nanti bahaya bangunnya lagi, nggak butuh setahun 2 tahun gitu kan. Jadi nyerangnya memang ini hanya memang milik itu. Itu sampai ada apa istilahnya sungai api itu kan di Teheran yang apa viral di media sosial. Jadi memang sangat perhitungan banget. Kalau dari lihat pidatonya Trump ini kan memang apa panglima militer beneran, karena kan dia ingin meyakinkan publik di Amerika bahwa kita itu istilahnya pemenangnya, karena kan opini publik di dalam negeri itu kan menjadi penentu ini kelanjutan perang Amerika dengan Iran. Ketika publik di Amerika tidak setuju, ya kemungkinan perang itu akan berhenti. Ketika publik di Amerika itu akan semangat menggebu-gebu, ya akan terus perang. Tapi ini menarik Mas. Menggunakan anggaran karena. Iya, karena pajak rakyat Amerika yang digunakan. Masyarakat Amerika katanya menolak nih perang ini nih.
Iya, yang ada di beberapa survei kan memang menolak, tetapi kan Bahkan politik veteran marinir yang kemarin teriak-teriak di gedung parlemen kan yang juga kan. diusir itu kan ya. Itu kan apa namanya politik Amerika kan basisnya ini ya, basisnya elektoral. Ya, pemilih. Pemilihnya, pemilih Grassroots-nya tuh grassroots-nya maunya kan, apa, grassroots-nya demo apa, grassroots-nya Republik ya pasti pengennya perang, Iya. ya kan, di grassroots-nya oposisi Demokrat ini tidak menginginkan perang kan seperti itu. Jadi dia ingin apa istilahnya mengentertain basis ini, basis pendukungnya.